connect dulu sama anak. Jangan sampai kita deketin anak, kita masih suka marah-marah. Mental. Fisik dan mental sih berkaitan, berkaitan dokter. Berkaitan. Ya. Oke, kita mulai dari mental. Jadi, nah, sudah pada turun ya. Dan ternyata, alhamdulillah, semuanya ikut turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di acara terapi set bersama Dr. Zule hari ini, hari Senin 12 Mei tahun 2025. Kita hari ini akan sama-sama bebersih lagi ya, bebersih luka batin. Juga boleh kalau misalnya ada yang keluhan fisik dengan menggunakan terapi set. Nah, beberapa di sini saya lihat ada beberapa yang baru ya, ada beberapa peserta dulu yang mungkin belum kenal set, jadi saya ulang sedikit. Lain ya? Boleh di mute ya, teman. Ya. Ya, baik. Terapi set itu apa? Teman-teman, terapi set itu dia adalah singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi versi EFT yang ada doanya. EFT ini adalah teknik yang menggunakan pengetukan titik meridian untuk bisa merilis emosi yang ketika emosi rilis itu bisa juga ada perbaikan keluhan fisik. Kemudian dengan pengetukan titik-titik meridian juga secara otomatis ada perbaikan pada aliran energi dalam tubuh yang membuat tubuh nanti bisa lebih nyaman dan lebih sehat. Gitu. Jadi teman-teman si EFT ini ditemukan oleh Bapak Gary Craig, ya. Bapak Gary Craig sebelumnya asal mulanya adalah dari Bapak Roger Callahan yang menemukan bahwa ternyata pengetukan itu bisa berpengaruh pada kondisi psikis ya. Nah kemudian ada penyederhanaan dari Bapak Gary Craig sampai akhirnya menjadi EFT dan kemudian ditambah doa menjadi set oleh Bapak Ahmad Zainuddin. Oke, teman-teman, untuk set ini ada 3 langkah. Nanti kita ada langkah setup, ada langkah tune in, dan ada langkah tapping. Ada 3 langkah. Nanti sama-sama saja langsung kita praktekkan. Untuk awal mulanya, ini saya ingin tahu dulu teman-teman keluhannya mau fisik atau psikis? Ada yang keluhan fisik nggak sore ini? Ada. Nggak ada. Fisik, fisik dan mental sih berkaitan, berkaitan dokter. Berkaitan. Ya. Oke, kita mulai dari mental dulu ya. Eh, untuk keluhan psikis deh, keluhan psikis aja ya. Keluhan psikis. Oke, silakan. Ada yang punya keluhan psikisnya apa? Lebih ke cemas berlebih. Cemas ya. Oke, ada cemas. Terus ada lagi yang lain? Oke, teman-teman, untuk kita mulai terapi, silakan teman-teman mulai mencari jenis emosi ketidaknyamanan yang teman-teman rasakan hari ini. Silakan menulis 3 emosi di chat. Nanti tulisannya, misalnya tulisannya hari ini saya marah level 5, sedih level 10, kecewa level 7 misalnya. Itu jadi ya, tulisan emosinya, kemudian sebelah kanannya ada angka. Jadi 3 emosi. Ya. Silakan teman-teman mulai menulis di chat. Silakan mulai menulis di chat. Ada 3 emosi sore ini. Silakan tulis 3 emosi sore ini. Per sore ini boleh yang sekarang, boleh yang masa lalu, terkait masa lalu, boleh gabungan dari masa sekarang dan masa lalu. 3 emosi. Ditulis nama emosinya angka berapa, nama emosinya angka berapa, nama emosinya angka berapa. Jadi ada 3 emosi. Silakan. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya ya. Nah, bagus. Mungkin bagus sekali. Boleh lebih ya, minimal 3, lebih boleh. Lebih banyak, lebih bagus. Nek nulis ngendi is? Ya, Bapak. Nek nulis ngendi? Cat kuwi lho. Nggih. Cat kuwi lho. Lho. Oh, obrolan.
Nah, bagus, oke. Bunda Arwa sudah. Oke. Minimal 3, boleh lebih ya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Silakan. Ya, bagus. Nah, boleh ini ya Bunda Yeyen, boleh silakan tulis emosinya, misalnya terkait orang tersebut ada marah atau sakit hati misalnya. Marah, sakit hati, sedih atau apapun itu. Atau kecewa misalnya boleh. Misalnya sakit hati level berapa, kemudian marah level berapa, sedih level berapa. Boleh ditulis emosinya terkait kejadian itu. Hmm, Bu Yeti boleh greget ya, greget. Mungkin ke arah kesal kali Bu Yeti, kesel karena berantakan. Kemudian mungkin ke arah yang olahraga, mungkin ke arah malas gitu. Bentar dok, ini ke enter belum selesai nulisnya. Iya. Ya nanti coba jenis emosinya boleh lebih apa namanya, lebih pas lagi gitu nama emosi. Misalnya mungkin greget itu awal mulanya kan sebenarnya dari kesel ya, kesel berantakan banget sih gitu terus jadi greget gitu. Itu emosinya namanya kesal. Kesal ya. Nah begitu bagus Bu Yayan. Bu Yayan kayaknya lebih besar deh. Coba dicek lagi, kayaknya lebih besar. Sekarang Bu Yayan coba tutup matanya, bayangin orangnya. Bu tutup mata, bayangin orangnya, kemudian bayangin dia lagi membuat Bunda marah, apa kejadiannya bayangkan, sedetil-detilnya, ingat-ingat kata-katanya apa, mimiknya seperti apa, kemudian rasakan rasa sakit hati, marah sama sedihnya, perjelas rasanya, kemudian baru dinilai. Karena nggak mungkin 3. Kalau yang teringat sampai sekarang nggak mungkin 3, pasti lebih tinggi. Silakan, coba dicek ulang. Hmm, dulu level lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena ini kan sudah cukup lama ya, keredam gitu ya. Tapi kemungkinan sebenarnya masih tinggi. Coba Bunda ingat lagi, akses lagi kejadian dulu. Tampak seperti kejadiannya terjadi lagi saat ini, baru dinilai ulang. Oke, silakan yang lain yang belum, Kak Astria boleh. Yang belum, yang lain boleh. Awanti, ya boleh ditulis. Nah, bagus ya, lebih tinggi, level tinggi. Boleh tulis aslinya berapa. Gitu. Jadi teman-teman ada beberapa yang levelnya itu ke cover dengan netralisasi kita gitu. Kita berusaha untuk niatnya memaafkan atau melupakan. Kemudian levelnya sepertinya sudah turun, padahal aslinya ketika kita akses lagi kejadiannya ternyata masih tinggi. Nah itu yang benar. Jadi level yang benar itu dengan menilai sesuai dengan kita bayangkan kejadiannya. Oke, oke boleh. Boleh ditulis lagi tadi berarti marah, sakit hati ini level 10. Diulang lagi tulisnya tiga, tiga emosinya. Nah, ini. Oke, baik sambil proses ya teman-teman menulis emosinya. Sekarang silahkan pilih emosi nomor 1 yang akan diterapi pertama. Emosi yang paling dominan, paling kesal, paling dirasakan, maksudnya emosi yang paling tinggi dan paling mengganggu. Boleh dipilih. Silahkan ditandai sendiri ya, nggak apa-apa, nggak usah ditulis di chat. Oke, kalau yang sudah ketemu boleh angkat tangan.
Atau ditulis di chat sudah? Oke, boleh, bagus. Boleh, goyangkan tangan, boleh tulis di chat juga boleh. Di chat juga boleh ya, bagus ya. Tandain satu ya. Oke, ditandai satu emosi luka batin yang terasa paling mengganggu, paling tidak nyaman. Oke, bagus. Oke, baik-baik ya. Kak Anis, pilih satu emosi ya, antara sedih atau kecewa. Coba ditimbang-timbang kanan kiri, satu sedih, satu kecewa, mana yang lebih berat? Dirasa-rasain. Sedihkah atau kecewa? Sedih, oke, ambil sedih. Oke, baik, kita mulai ya, teman-teman. Setelah menulis emosi yang akan kita terapi di sesi yang pertama, maksudnya terapi yang pertama di sesi yang pertama, kita akan mulai terapi emosinya dengan langsung mempraktekkan teknik SAFE bersama-sama. Saya ulang kembali untuk langkah SAFE, kita akan mulai dengan setup. Setup itu caranya dengan kita menekan titik source spot menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Oke, source spot ada di mana? Kita pegang bahu kiri, geser ke tengah, di dada kiri atas. Di sini source spot. Nanti teman-teman cari daerah, gue sambil prakteknya. Cari daerah dada kiri atas yang paling melepuh dan ketika ditekan itu paling sakit. Itu namanya titik source spot. Ditekan, diputar-putar. Oke, untuk setup, tekan titik source spot menggunakan jari telunjuk jari tengah, ditekan, kemudian diputar-putar sambil mengucapkan doa kepasrahan. Contohnya, ya Allah, misalnya untuk Anis, walaupun saya merasa sedih karena anak belum rajin sholatnya, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Oke, kita ulang 3 kali. Untuk contoh yang lain misalnya, walaupun saya merasa menyesal karena silakan sebutkan dalam hati masing-masing atau berbisik terdengar telinganya. Walaupun saya merasa menyesal karena silakan sebutkan, saya ikhlas menerima rasa menyesal ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Oke, jadi nanti doa kepasrahan diucapkan 3 kali. Setelah itu, simpan kedua tangan di atas paha, kita masuk ke tune in. Caranya tadi, simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya sambil bayangkan kejadian yang membuat sedih muncul. Kak Anies boleh bayangkan anaknya yang bolong sholatnya, misalnya yang lagi tidur gitu, yang harusnya jam sholatnya malah tidur, misalnya. Kayak datangkan, hadirkan kejadian yang membuat rasa penyesalan itu ada, rasa sesal itu ada, rasa sedih atau marah itu ada. Silakan bayangkan kejadiannya seperti terjadi saat ini. Bunda masuk ke dalam kejadiannya, Bapak boleh masuk ke dalam kejadiannya. Bayangkan itu seperti terjadi saat ini dan rasakan rasa sedih itu muncul, rasa kecewa atau sakit hati atau marah itu muncul, kemudian perbesar. Dalam memperbesarnya nanti saya hitung 5 kali ya, dari 1 sampai 5. Jadi nanti ketika angka 5, rasa sedihnya atau kesalnya menjadi saya makin besar, semakin jelas 5 kali lipat dibanding sebelumnya. Ya, saya akan hitung 1 sampai 5. Oke. Kemudian setelah sangat-sangat jelas, terasa lebih besar, lebih jelas, kita masuk ke tapping. Tahap ketiga yaitu tapping. Menggunakan jari tunjuk dan jari tengah, kita ketuk beberapa titik save ya. Ada puncak kepala, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Sambil mengucapkan doa hadir, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Terus pikiran kita fokus pada kejadian itu dan merasakan emosinya. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kemudian pangkal alis mata kanan, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Bawah mata kanan, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kumis, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Dagu, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Bawah leher, boler kanan, ini boler itu, dia ada tulang selangka ya teman-teman, ujungnya ada di sini. Teman-teman ketuknya di ujung tulangnya bagian bawah. Sudah. Ya, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kemudian bawah ketiak. Ini bawah ketiak kiri, tengah ketiak tarik garis ke bawah setinggi kuping atau pas tali BH oleh ibu-ibu. Boleh ditepok aja. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kemudian bawah dada kiri.
Yang menggunakan tangan bawah dada kiri ini segaris puting, kemudian diketuk pas perbatasan antara payudara dan dinding perut. Saya bisa disentuh seperti ini. Oke, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas. Oke, kemudian buat pergelangan tangan kiri, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Terus ya, terus sampai dari ke ibu jari, jari tunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, kara pencok, titik gamu. Nanti kita akan lakukan juga menggunakan tangan kiri ke titik puncak kepala, pangkal alis mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri, kumis, dagu, bawah leher, bawah ketiak kanan, bawah dada kanan, bawah pergelangan tangan kanan, punggung, ibu jari, telunjuk, jari tangan, jari manis, jari kelingking, kara pecok, titik gamu. Ya, baru nanti kita tutup. Ya, nanti kita tutup dengan menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas dengan mengucapkan hamdalah. Oke, nanti saya akan guide selama proses terapinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Kalau nggak ada, kita langsung praktek ya. Ya, teman-teman silakan posisikan handphonenya senyaman mungkin, jadi bisa melihat saya nanti mencontohkan. Ya, kita akan mulai. Oke. Teman-teman ada yang pakai jam tangan nggak? Kalau ada yang pakai jam tangan, boleh dilepas jam tangannya. Kalau ada yang pakai gelang juga sama, dilepas dulu gelangnya. Ini saya lepas juga brosnya ya. Jadi teman-teman untuk terapi set ini dihindarkan menggunakan aneka logam. Karena nanti akan mengganggu alirannya nanti. Oke, sudah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semua fokus pada emosinya masing-masing dan kemudian siap-siap untuk mengingat kejadian yang membuat emosi tersebut. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan setup. Silakan siapa telunjuk dan ujung jari tangan, maaf, telunjuk dan jari tangan. Pegang bahu kiri, tekan titik soft spot di dada kiri atas yang paling melekuk dan paling sakit bila ditekan. Kita mulai doa kepada ya Allah. Walaupun saya merasa sedih karena anak saya belum rajin sholatnya, pasti suka bolong-bolong. Saya ikhlas menerima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Yang lain boleh menyesuaikan sesuai emosinya. Ya Allah, walaupun saya merasa marah karena silakan sebutkan alasannya. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya Allah, walaupun saya merasa cemas karena silakan sebutkan. Silakan semua fokus pada emosi masing-masing sesuaikan. Saya ikhlas menerima rasa kecewa ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya, simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya dan bayangkan kejadian yang membuat tadi yang membuat cemas atau kecewa atau marah atau sedih. Silahkan bayangkan kejadian itu. Rasakan kejadian itu seperti terjadi saat ini. Lihat orangnya. Bayangkan mendengar kata-katanya yang begitu mengecewakan. Bayangkan melihat perilakunya, tindakannya membuat Bunda sedih, atau Bunda kecewa atau Bunda marah. Fokus terus rasakan perasaan itu seperti memenuhi isi dada. Dan kita akan berbesar dalam menjadi sampai 5 kali lipat. 1, terus fokus membayangkan kejadian itu. 2, rasakan rasanya bertambah besar 2 kali lipat. 3, 4, dan 5, rasanya 5 kali lebih besar dari sebelumnya, lebih jelas dari sebelumnya. Silakan siapkan telunjuk dan jari tangan ke puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas. Bawah dada kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tangan, jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas. Karena pecok, ya Allah, saya ikhlas. Jadi gamut, ya Allah, saya ikhlas.
Sekarang telunjuk dan jari tengah tangan kiri ketuk puncak kepala, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kiri, maaf. Bawah mata kiri, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher kiri, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kanan, kayak menjalan ke sebelah kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Tunjuk, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Mata kecap, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Titik rambut, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya teman-teman, sekarang kembali bayangkan kejadian itu, orang itu rasakan emosi itu masih ada di dalam dada teman-teman. Kemudian silakan kumpulkan emosi tersebut di dalam dada. Bayangkan dia seperti awan, asap, atau bentuk apapun berwarna kelabu gitu. Silakan kumpulkan di sana semuanya, kumpulkan semuanya di sana. Dan sekarang silakan teman-teman boleh lepaskan emosi tersebut bersama hembusan nafas. Boleh kita tarik dan lepaskan bersama hembusan nafas sama teman. Alhamdulillah. Kita tarik lagi. Sekarang buang lagi bersama hembusan nafas. Kita tarik sekali lagi sebanyak-banyaknya sampai habis. Kita lepaskan bersama hembusan nafas. Alhamdulillah. Ini. Ya teman-teman, itu emosi yang pertama. Sekarang kita ke emosi yang kedua. Ya, boleh nggak usah ditulis di chat, ditandai aja. Silakan ditandai masing-masing. Emosi yang kedua. Ada pertanyaan dulu? Barangkali ada yang bingung sebelum masuk ke emosi kedua. Aman ya? Gampang. Oke, baik, kita masuk ke emosi yang kedua. Silakan bebas pilih emosinya dari 3 tadi. Emosi yang kedua. Oke, tangan mulai ya. Oke, sekarang siap-siap Bismillahirrahmanirrahim. Siapin lagi jari tunjuk dan jari tangan kanan pegang bahu kiri, tekan titik soft spot di dada kiri atas, ditekan kemudian diputar-putar berlawanan arah jarum jam, ya Allah. Walaupun saya benci sama sebutkan namanya, karena dia sebutkan apa yang dilakukan, saya ikhlas menerima rasa benci ini dan saya pasrahkan dia yang mana hati saya. Oke, silakan baca 3 kali sambil menekan titik soft spot dan diputar-putar. Untuk yang lain, ya Allah, walaupun saya merasa kesal kepada, silakan sebutkan namanya, karena ya sebutkan karenanya saya ikhlas menerima rasa kesal ini dan saya pasrahkan dia nanti saya. Ya Allah, walaupun saya merasa tertekan karena saya ikhlas menerima rasa tertekan ini dan saya pasrahkan dia nanti saya. Ya, simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Bayangkan kejadian orang yang membuat perasaan itu muncul. Rasakan kejadian itu seperti terjadi saat ini. Rasakan perasaannya begitu jelas. Ya, apakah sedih, atau marah, atau kecewa, atau benci. Terbesar 5 kalinya dalam 5 hitungan. 1, 2, naik 2 kalinya. 3, 4, dan 5. Ya, rasakan rasanya begitu jelas. Dan siapkan jari tunjuk jari tengah tangan kanan untuk pecah kepala, ya Allah, saya ikhlas. Maka alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dan ya Allah saya ikhlas. Buang leher kanan, ya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Buang ketiak kiri, ya Allah saya ikhlas. Buang dada kiri, ya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Buang pergelangan tangan kiri, ya Allah saya ikhlas. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah saya ikhlas. Ibu jari, ya Allah saya ikhlas. Jari tunjuk, ya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Jari tangan, ya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Jari manis, ya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Jari kelingking, ya Allah saya ikhlas. Terakhir, ya Allah saya ikhlas. Jadi gambut, ya Allah saya ikhlas. Sekarang terus fokus mengingat kejadian itu, orang itu bayangkan kejadiannya, bayangkan kata-katanya, rasakan rasanya begitu jelas, ada rasa marah, benci, sakit hati atau apapun itu. Sekarang pindah dengan jari tunjuk tangan kiri dan jari tengah tangan kiri ke puncak kepala, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kiri, ya Allah, saya ikhlas.
Samping mata kiri ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Dua mata kiri ya Allah saya ikhlas. Kumis ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Dagu ya Allah. Bawah leher kiri ya Allah saya ikhlas. Bawah ketiak kanan ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Bawah dada kanan ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Bawah pergelangan tangan kanan ya Allah saya ikhlas. Punggung pergelangan tangan kanan ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Ibu jari kanan ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Tunjuk tangan kanan ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Jari tangan ya Allah saya ikhlas. Jari manis ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Jari kelingking ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Para pecok ya Allah saya ikhlas saya ikhlaskan. Titik gambut ya Allah saya ikhlas. Oke, sekarang simpan kedua tangan di atas atur nafasnya dan rasakan emosi itu masih ada, kumpulkan di dalam dada. Kumpulkan semua emosi itu dari seluruh bagian tubuh, dari pikiran, dari tangan, dari kaki, dari perut, dari seluruh bagian. Kumpulkan emosi yang saat ini masih dirasakan terkait kejadian itu, apakah sedih, marah, kecewa, atau apapun itu. Terus kumpulkan semuanya di dalam dada dan siap-siap kita akan buang bersama nafas. Dalam hitungan tiga silakan tarik nafas dan buang bersama nafas. 1, 2, 3 tarik, buang bersama nafas sambil masuk panang dan tahan. Yang kedua tarik lebih banyak lagi. 1, 2, 3 tarik, buang bersama nafas. Oke, sekali lagi sehabis-habisnya. 1, 2, 3 kali. Dan buang bersama hembuskan nafas. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, sudah. Tapi ini satu sesi ya. Satu sesi itu kanan, kiri. Satu sesi. Oke, teman-teman silahkan tulis kembali emosi-emosinya. Tadi ada 3 macam. Tulis sekarang. Setiap emosi dan kemudian awal angkanya sama hasilnya sekarang berapa. Misalnya sedih dari 8 strip berapa. Marah dari 8 jadi berapa. Benci dari 10 jadi berapa. Silahkan. Silahkan semuanya ditulis sekarang untuk monitoring. Silahkan tulis 3 emosinya, awal berapa jadi berapa. Oke. Awalnya berapa, Bun? Tadi awalnya berapa, sekarang berapa? Nah, gitu. Kayak Buya ya. Bagus. 10, 5, 10, 5, 10. Oke. Arwah 8, 6, 8, 10. Oke. Boleh yang lain ditulis? Bu Gina. Bu Gina boleh tulis semua emosinya ya. Tadi kan banyak ya. Boleh ditulis semuanya. Awal berapa jadi berapa. Bu Gina ditulis awalnya berapa jadi berapa ya, Bun. Dan semua emosi. Tadi Bunda nulisnya banyak. Jadi boleh semuanya. Nah, bagus gitu. Tulis semuanya. Nanti lihat ya. Lihat teman-teman dilihat. Ini satu sesi saja ya. Hanya satu sesi. Teman-teman lihat yang di terapi itu 2 emosi akan tetapi nanti emosi-emosi yang lain banyak yang ikut turun. Nah, coba lihat yang di Bu Gina ya. Yang di yang lain sudah terlihat ada penurunan semuanya. Bapak-bapak boleh ditulis awalnya berapa jadi berapa untuk 3 emosi yang tadi ditulis di awal. Untuk 3 emosi ya, 3 emosi. Atau kalau yang lebih nulisnya boleh semuanya ditulis. Bu Gina tadi banyak lebih dari 3. Semuanya ditulis. Awal berapa jadi berapa.
Oh, siap. Memang Bapak yang di tapping baru dua, akan tetapi kita akan monitor ketiga emosinya. Yang di tapping memang baru dua. Jadi yang tadi yang emosi yang ketiga tetap ditulis. Ketiganya ditulis untuk monitoring. Oke, sementara dari data yang ada. Nah, iya. Oke, bagus ya. Siap. Bunda Gina boleh ditulis angka asli AHI-nya berapa ya? Di copy chat, di copy paste lagi, kemudian angka di kanannya, angka hasil akhirnya ditulis. Ya, Bu Gina boleh. Ya, boleh. Nanti kita lihat teman-teman di sini, kita sama-sama akan lihat bahwa ketika kita men-tapping dua emosi, yang lain juga bisa ikut turun. Kenapa terjadi seperti itu? Karena bisa jadi emosi yang lain ini adalah efek dari emosi yang pertama. Jadi emosi yang awal ini adalah apa namanya, akarnya gitu ya. Akar dari emosi yang lain gitu. Misalnya apa ya? Contohnya begini. Misal teman-teman dihina orang itu emosi yang muncul misalnya macam-macam. Ada sakit hati, ada marah, ada sedih. Nah, di antara semua emosi tersebut, mana yang jadi akarnya? Bisa jadi sakit hati. Karena sakit hati kemudian jadi marah, kemudian bisa jadi sedih. Oke, ketika kita terapi sakit hatinya, marah dan sedihnya ikut berkurang. Gitu ya. Jadi, ketika kita tepat menemukan akar dari emosi, menemukan mana sebenarnya emosi yang dominan, yang mengakari yang lain, maka ketika kita terapi emosi tersebut, yang lain juga ikut bisa. Oke, kita tunggu Gina nih. Kejutan dari Bu Gina banyak ya. Oke, baik teman-teman, sambil nunggu Bu Gina menulis, ada yang mau ditanyakan terkait terapi ini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain? Barangkali ada yang mau menanyakan bagaimana teknik penyelesaian masalah? Ada yang punya masalah? Nanti kita bisa bahas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Dengan siapa? Saya Ibu Anis. Bu Anis. Ya, oke Bu Anis, gimana? Eh, Bagaimana cara untuk men-tapping anak yang susah? Itu, saya sudah pernah mencoba untuk men-tappingnya, tapi anak saya itu menolak. Mm-mm. Terus bagaimana caranya agar dia mau atau bersedia di tapping? Oh, keluhannya apa? Eh, Yaitu anak saya pertama kalau dari kecilnya dia fobia sama nasi. Mm. Sampai sekarang sampai umur 12 tahun dia nggak mau makan nasi, dan akibatnya dengan dia fobia dia jadi kayak minder di Oke, sekolah. Dia oke, ya. dia jadi merasa apa ya, karena kan yang lainnya kalau pas istirahat makan nasi terus dia mungkin eh, ada yang mengolok-olok terus dia nggak mau sekolah. Mm. Setelah itu dia juga di rumah nggak mau mengaji dan sholatnya juga belum rajin gitu. Mohon eh, bimbingannya bagaimana caranya saya untuk men-typing atau untuk membimbing anak saya. Oke, baik. Ya, gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang akan ditumbuhkan pada anak ini adalah rasa nyaman dan rasa percaya diri gitu ya, Bun ya? Benar nggak? Bagaimana anak ini merasa nyaman dan percaya diri dan kemudian nanti juga terselesaikan ya fobia nasinya. Setuju nggak Iya, tentang nyaman dan percaya dirinya? iya, setuju. Oke. Oke, sekarang kira-kira bisa nggak anaknya nyaman dan percaya diri kalau bundanya belum nyaman dan percaya diri? Eh, Bagaimana caranya? Ya, maksudnya ini pertanyaan.
Ya, Bisa nggak kita menyamankan anak sedangkan kita sendiri belum nyaman? Bisa nggak? eh, nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Iya, oke. Ya. Nah, jadi yang utama ketika Bunda mau terapi anak, Bundanya terapi dulu. Oh ya, Ya, sampai nyaman. Sampai punya pandangan positif tentang putranya. iya, Oke. Nah, di ya, sini saya sedikit review ilmu pengasuhan ya, Bun ya. iya, Ya, ilmu pengasuhan itu karena gini, jadi untuk mulai terapi, untuk mulai menyelesaikan permasalahan, satu, kita atasi dulu emosinya. Emosi yang mengganggu. Kenapa? Ketika kita mau menyelesaikan di masalah anak untuk membuat PD, kitanya nggak bisa nggak pede gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Kitanya terapi dulu. Kitanya iya, terapi dulu. Oke, atau misalnya kita pengen bikin anak tenang, kitanya masih emosian, nggak bisa. Kitanya terapi dulu supaya kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih nyaman, gitu kan? Nah, jadi step ini nanti diperlukan terutama untuk kita dulu sebagai terapisnya anak untuk bisa punya jiwa yang tenang dulu. Kita emosinya apa terkait kasus ini, semua emosinya diterapi dulu satu. iya, Gitu ya Bun ya, sampai iya, nanti nyaman. Caranya gimana? Teman-teman tadi hanya satu sesi loh dapat emosi. Satu sesi itu hanya sekitar 3 menit. iya, Untuk standarnya itu bisa sampai 30 menit pun. Kalau mau sampai nol gitu ya, mau sampai serendah mungkin minimal dua lah gitu. Itu terus dikerjakan sampai 30 menit. Nah, silakan dikerjakan seoptimal mungkin, baru nanti kita fokus menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah mesti pakai ilmunya, pakai tekniknya yang tepat seperti apa. Kalau misalnya belum tahu, berarti kan harus tanya ya. Nah, kalau yang parenting ini saya coba kasih tips parenting yang saya bikin. Jadi ada rumus parenting namanya PARENTG. Jadi caranya gimana sih cara mengubah anak? Pakai cara yang benar, pengasuhan anak yang benar. A, memahami anak adalah anugerah yang lahir untuk belajar. Ya, termasuk belajar percaya diri. Belajar untuk memahami bahwa ini fobia. Belajar untuk apa namanya tenang gitu menghadapi permasalahan. Belajar menerima bahwa orang bisa nggak suka sama dia. Bener nggak? Nggak mungkin kan semua orang suka sama kita gitu kan. Belajar memahami bahwa ada anak-anak yang dia tipe bullier gitu ya. Karena di rumahnya dia juga memang ada apa namanya ada mungkin tekanan atau pengabaian dan membuat dia jadi kurang empati sama orang lain. Oke, tugas siapa untuk memahamkan anak tentang hal itu semua, Bu? Siapa yang bertugas? itu ya. Hmm? Tugas itu. Kita yang orang tua, benar nggak? Kita yang bertugas untuk membimbing mereka. Misalnya mereka malas sholat, siapa yang bertugas bagaimana cara memotivasi mereka buat sholat? Orang tua. Nah, betapa tidak mudah ya. Makanya hadiahnya juga gede gitu ya. Jadi kalau membesar apa namanya? Menanamkan perilaku anak itu, menanamkan perilaku baik pada anak itu tuh pahalanya tuh ada perumpamannya seperti satu sok. Nah, satu sok tuh luas banget gitu ya. Maksudnya besar banget. Pahalanya besar banget gitu. Jadi teman-teman tadi ya, A, memahami anak adalah anugerah, ternyata anak itu lahir untuk belajar, termasuk tadi semua yang dikeluhkan itu adalah proses belajar yang perlu dibimbingkan oleh orang tua. Selanjutnya apa? Setelah kita paham bahwa itu tugasnya orang tua, bahwa kita perlu paham kasusnya apa dan perlu tahu caranya bagaimana. Caranya adalah koneksi sebelum koreksi. Koneksi sebelum koreksi. Cara koneksi gimana? Kalau di rumus parenting itu REN, redam kemarahan, empati mendengarkan, dan N, notifikasi pembicaraan dan tindakan yang menunjukkan bahasa cinta. Selama 2 minggu pertama yang perlu dilakukan ketika kita ingin mengkoreksi anak adalah bahasa cinta dulu, bikin koneksi dulu. Nah, koneksi dulu. Konek dulu sama anak, jangan sampai kita deketin anak, kita masih suka marah-marah, mental gitu ya. Atau mau membangkitkan rasa percaya diri anak, kita juga masih gak nyaman gitu. Itu nggak bisa. Jadi kita connect dulu dengan anak, nyaman dulu dengan anak dengan cara redam kemarahan, empati mendengarkan, rajin-rajin membuat dia bicara dan didengarkan oleh kita, sama bahasa cinta. Ada 5 bahasa cinta, kata-kata afirmasi, bahasa dukungan, kemudian quality time, kemudian apa namanya, pelayanan, sentuhan, kemudian hadiah. Ada 5. Silakan nanti udah kerjakan itu berikan ya satu atau lebih di setiap harinya bahasa cinta sehingga anak merasa nyaman sama Bunda. Nah, setelah itu baru nanti berpikir untuk bagaimana koreksi, termasuk tadi terapi. Jadi terapinya tuh udah di area koreksi, nanti aja. Gitu. Bahkan ada yang hanya dengan bahasa cinta aja anaknya sudah membaik gitu ya. Anaknya sudah membaik hanya dengan 2 minggu ada bahasa cinta berubah, gitu tiba-tiba berubah orang tuanya nyaman, pede apa segala macam. Nah, itu ada. Nah, kalau misalnya belum dengan bahasa cinta, oh belum, memang butuh gitu, butuh proses yang lain yaitu edukasi, pemberian informasi, pelatihan dan pengulangan.
Kita masuk ke N, T, I, dan NG. N itu apa? Notifikasi pembicaraan tindakan untuk memberikan dia pemahaman. Misalnya, memahami bahwa ketika kita dibully itu jangan merasa salah, karena yang salah bukan yang dibully, tapi yang membuli. Gitu kan ya? Satu. Yang kedua, kamu punya penyakit, sama kayak yang lain mungkin ada yang sakit apa, kamu punya sakitnya di sini di dalam, ada luka trauma yang membuat kamu nggak makan nasi, gitu, dan itu bisa diobati, gitu kalau kamu mau, bisa diobatin. Nah, jadi diterangkan ke anaknya ilmunya seperti apa, pemahamannya seperti apa sehingga dia mengerti gitu. Nah, dari pemahaman itu nanti kesimpulannya mau gimana, mau diterapi, kalau mau diterapi ayo. Gitu. Kalau mau diterapi, Bunda bisa ada belajar ini caranya. Gitu. Kita bisa coba, tapi kalau belum berhasil, kita perlu tanya ahlinya gitu ya. Kita mungkin datang ke ahlinya yang bisa membantu dengan lebih baik. Karena prinsipnya kita terangkan bahwa yang namanya apa namanya berobat juga sama, berobat sendiri dulu. Kalau nggak berhasil ya datang ke ahlinya. Gitu ya. Nah itu Bu penerangan. Kemudian dari penerangan itu dia jadi paham apakah butuh terapi. Kalau ketemu kuliah tahu apa yang dia harus dia pikirkan, pikirannya seperti apa, bahwa dia punya pemikiran bahwa kita nggak salah kok, bahwa kita fine-fine aja, bahwa yang salah itu adalah yang ngebully. Kemudian tadi tahu kalau dibully harus ngapain gitu. Nah, kemudian setelah diberitahu, kemudian dia praktekkan. Atau misalnya dia terapi. Kalau yang untuk fobia nasi dia diterapi, kalau yang untuk pembuli dia praktek bagaimana cara menghadapi pembuli. Terus kemudian P, tanamkan energi positif. Dikuatkan. Gimana tadi masih di ini sama ini? Oh aku ngomong aku dicuekin tuh Bun, cina gitu. Terus gimana orangnya? Ya marah dia. Tapi biarin enggak gitu. Kan kata Bunda juga gini. Oh iya, keren anak Bunda gitu misalnya. Itu sebuah penanaman energi positif yang membuat dia lebih apa namanya lebih percaya diri, tertanam pada dirinya nilai-nilai positif. Kemudian I itu istiqomah. Istiqomah itu pengulangan. Jadi istiqomah itu ada dua makna ya. Satu pengulangan, jadi latihan tadi diulang-ulang. Gimana tadi ketemu lagi? Oh sekarang dia gini. Oh Masya Allah, ya kamu semakin kesini semakin ini ya gitu, semakin bijak. Gitu. Nah itu menanamkan dari positif, diulang-ulang. Istiqomah juga bisa berarti kita konsisten terhadap apa yang kita bilang. Misal kita membuat aturan nih. Aturannya nanti jajan, dia soalnya jajannya banyak. Jajannya 20.000. Saya ada anak kecil usia SD, jajan sampai 50.000. Itu terapi ke sini, kemudian akhirnya habis terapi hipno waktu itu, kemudian akhirnya terakhir itu jajannya jadi berapa ya, lupa saya, 35.000 kalau nggak salah, masih 35.000. Itu lumayan turun ya, 35 atau 20.000 itu saya lupa. Nah turun itu. Nah apa namanya? Nah setelah turun itu, jangan sampai ketika nanti si anak ini tergoda untuk beli sesuatu yang lebih dari yang seharusnya, dia merengek. Ada enam teknik tuh pengujian. Ada yang apa namanya dengan sedih gitu ya, dengan pokoknya macam-macam, mau sampai guling-guling, mau sampai apa, mau sampai nego dan segala macam. Nah teman-teman perlu yang namanya istiqomah. Kalau misalnya aturannya A tetap A gitu. Kalau misalnya teman-teman udah tentuin pokoknya jajannya 10.000 ya gitu ya, atau kalau anak saya tuh jajannya 2.000 maaf, kalau dia minta Bu Umi minta uang jajan, anak saya usia 12 tahun. Ya 2.000 saya kasihnya, 2.000. 2.000 mau nambah ya enggak, segitu aja cukup gitu. Nah kalau misalnya kita aturannya 2.000 ya udah 2.000. Nah kemudian itu istiqomah, kemudian MG menggerakkan time out. Menggerakkan time out ini bila kondisi anak sedang tantrum, emosi berlebihan, marah berlebihan, atau kita dalam kondisi emosi berlebihan, maka adakan time out. Time out seperti apa? Bunda bisa masuk ke kamar, menenangkan diri dulu, atau anak dipersilakan untuk menenangkan diri dulu, kita tinggalkan dulu sendiri supaya dia gitu. Gitu Bun nanti tekniknya. Jadi setelah Bunda nanti lebih nyaman dengan terapi saya, silakan mulai untuk koneksi dulu baru koreksi. Nah tentang terapi fobia, Bunda boleh coba. Sebenarnya kalau terapi fobia itu cenderung, maaf ya, sepertinya lebih baik sama terapis kalau terapi fobia. Karena apa namanya? Karena itu agak ada emosi yang sangat dalam yang akan nanti ketika pas di proses terapi itu bisa ada gejala-gejala reaksi gitu. Ada reaksi berlebihan, khusus fobia. Kalau misalnya yang lain, misalnya si anaknya sedih, Bun ya ini boleh sama Bunda. Misalnya sedih, dia lagi sedih, kenapa? Aku dihina, gitu ya. Terus sama kita, ya Allah, walaupun ada lagi sedih, karena dihina sama teman, ayah dan ibu tetap sayang kok sama adik. Gitu.
Jadi bahasanya gitu kalau bahasa untuk anak ya. Ya Allah, walaupun ada sedih karena dihina sama teman, dibilang jumbo, segala macam, ada tetap disayang sama ibu sama ayah. Gitu. Ya. Terus kemudian tapi nggak janji. Jadi sebelum nangis, bahkan kalau misalnya dia udah lagi nangis, udah tune in ya, udah tune in ya, udah aja. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, itu gitu. Tapping aja. Gitu. Gitu, Bun. Iya. Ya, Cukup kasih. jelas ya? Iya, sama-sama. Nah, silakan ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya. Baik, teman-teman, hari ini kita tadi belajar. Oh, iya. Terima kasih ini Bunda Gina sudah pada turun ya, dan ternyata alhamdulillah semuanya ikut turun. Baik, teman-teman, tadi ya kenapa kok di terapinya dua tapi yang lain ikut turun? Penjelasannya tadi sudah disampaikan dan alhamdulillah ini semuanya teman-teman yang tulis di chat ini. Oke, baik, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol yang lain. Jadi untuk terapi set ini, teman-teman bisa juga untuk keluhan fisik. Ya, caranya bagaimana? Betul di sini ada yang ada keluhan fisik sore ini? Ada. Ya. Sakit. Lututnya sakit. Nyeri. Yang kanan atau kiri? Dua-duanya. Dua-duanya ya, lutut ya. Lutut sampai bawah, sampai tapak kaki. Kalau apa sholat itu pas habis sujud itu sakit banget lututku. Ya. Oke, sekarang udah pegang lututnya lagi, digoyang-goyang. Rasanya sakit masih? Iya. Oke, sakit ya. Sekarang sakitnya level berapa, Bu? Hmm, Dari 0 sampai 10? level 7. 7 ya. Yang lain ada, nanti sebenarnya sakit lutut ya, sakit lutut level 7. Ya, teman-teman yang cemas berlebihan itu energinya jadi udah habis. Dan ada kemungkinan nih kalau sampai energi udah habis ini ke arah agak depresi sedikit. Jadi dengan tekanan yang begitu besar, suka ada ini nggak, Bun? Suka jadi bengong gitu ya. Suka cepat pengen tidur gitu. Bangun pagi itu kayaknya lemes gitu. Ada nggak? Bunda Gina? Hari-hari itu kayaknya agak semangat. Iya, ya Bunda ini ada gejala depresi. Kalau sudah ada ke fisik berarti depresinya sedang. Bila pakai set ini ada perbaikan, mudah-mudahan ini bisa terus ditangani, Bun. Maksudnya bisa tanpa obat maksudnya. Jadi bisa nanti Bunda, baiknya sih kalau ini terapi Bun, terapi dulu sama terapis. Baiknya. Sebelum ketemu terapis boleh Bunda terapi sendiri sebisa. Gitu. Karena ini udah ke arah gejala depresinya agak sedang karena udah ada keluhan fisik. Oke, baik. Ada lagi yang sekarang keluhan fisiknya mau nyeri perut, mau nyeri kepala, mau pusing kepala, nyeri bahu, sakit pinggang, ada? Kalau nggak ada, kita akan coba temenin siapa Bunda siapa tadi yang nyeri lutut? Saya Anis. Anis ya, Anis ya. Ya. Assalamualaikum dok, maaf dok. Siapa? Oke. Dok kalau ini apa fisik tuh lutut saya tuh harusnya kan operasi eh, karena ada yang harus dijahit di bagian meniskus. Oh iya, Dulu oke. sakit banget gitu dok, tapi setelah diterapi dan saya menghindari yang apa menghindari jangan yang menekan ke lutut, alhamdulillah sekarang udah sehatan gitu dok. Cuman harus dikurangi naik turun tangga atau olahraga yang menekan ke lutut. Jadi saya tuh bingung sama dokter harus operasi, sementara saya rumah nggak ada yang bantuin beresin gitu dok, nggak ada yang bantu gitu. Kalau saya terbaring nggak bisa ngapa-ngapain, ya gimana ini rumah gitu. Jadi akhirnya saya belum apa enggak suami juga nggak ngizinin operasi gitu gitu karena lihat kondisi sayanya tuh sehat gitu, tapi dari hasil MRI ada yang harus dijahit gitu dok di bagian meniskusnya gitu. Dulu emang pernah jatuh dulu, terus sering naik turun tangga mungkin pas umur 50, kenapa kok sakit banget gitu. Pas dicek di MRI ternyata ada yang harus dijahit, tapi sama dokter disuruh operasi. Sementara kan saya aktif pingpong ya dok ya. Jadi yang asalnya senang ada olahraga sekarang enggak gitu. Terus jadi merasa gimana ya, saya merasa kebingungan gitu dok.
apa harus operasi apa enggak gitu, masih masih bingung gitu loh dok. Jadi saya teh harus bagaimana gitu. Sementara di rumah nggak ada yang dimintain bantuan gitu. Jadi saya harus gimana baiknya gitu dok. Kalau kalau merasa seperti itu gimana dok? Ya. Kasih dok. Kayak teman-teman yang galau ya. Salah satu penyebab stres sampai ke depresi itu adalah galau. Galau itu apa? Berada di persimpangan. Yang benar tuh A apa B. Pertanyaannya adalah, yang benar tuh Bunda harus operasi apa tidak? Kalau Harus menurut operasi apa dokter tidak? katanya harusnya operasi. Kalau ingin olahraga lagi, tapi kalau nggak mau operasi ya nggak bisa olahraga lagi gitu. Jadi harus dijaga gitu dok. Oke. Baik, pilihannya Bunda nggak operasi, nggak olahraga, aman? Aman. Sudah selesai. Oh gitu. Tapi jadi jadi bingung dok gitu. Jadi saya mikirnya gini, kalau nggak dioperasi kan dioperasi itu mikirnya gini, kan harus dioperasi itu karena apa ada yang robek. Ibarat kain aja kalau robek dibiarin terus kita pakai terus gitu ya, tambah robeknya tambah besar gitu. Makanya ya saya jaga itu gitu dok. Jadi saya tuh bingung, Iya, bingung karena Bunda nggak pilih operasi, maka Bunda jaga. Sesuai gitu ya. perintah dokter. Iya. Kecuali Bunda mau operasi, semuanya disiapkan untuk tadi apa yang namanya Bun? Kita tuh kan perlu siap ya. Ada bukunya tuh namanya Sampai Jumpa Balita. Anak kecil aja tuh sebenarnya harus dilatih bagaimana caranya dia lepas terlepas dari orang tuanya. Kenapa? Supaya dia nggak cemas gitu, nggak bergantung pada orang lain kebahagiaannya. Apalagi kita gitu ya, ke orang-orang dewasa gitu. Gimana kalau misalnya tiba-tiba, lu nauzubillah ya misal bunda kecelakaan, terus di rumah apakah akan jadi menderita gitu gara-gara nggak ada bunda? Kapan kita bisa melatih orang-orang untuk bisa mengerjakan sendiri gitu? Kapan bunda bisa nyaman ketika bunda melepaskan keluarga? Ya salah satunya latihannya adalah dengan tadi dikasih sakit. Saya berapa kali apa namanya anak dikasih sakit terus harus rawat. Di rumah gimana? Baik-baik aja ada sistemnya. Jadi buat sistem bagaimana caranya supaya keluarga tuh nggak bergantung sama kita. Gitu. Semuanya belajar bergantung pada diri mereka sendiri, belajar mandiri, belajar bergantung sama Allah. Nah itu adalah ilmu yang perlu kita latih buat keluarga kita, termasuk ke pasangan iya, ke pasangan iya, ke anak-anak iya gitu. Kenapa pasangan itu dititipkan ke kita? Gitu. Ini begitu Bu. Jadi salah satu yang perlu kita tanamkan di sekitar kita adalah bagaimana semuanya merasa aman dan nyaman dengan atau tanpa kita ada. Itu satu dulu ya. Ya, jadi nanti kalau operasinya apa namanya eh, kalau Bunda proses itu kemudian mereka ternyata akhirnya bisa, jadikanlah ini media untuk pembelajaran keluar. Oke, selama prosesnya belum selesai, kakak berarti belum siap misalnya, Bunda silakan jaga dulu medisnya supaya tidak tambah trauma. Yang lain, Bunda Yati rumahnya di mana? Di Bojong Soang, GBA 1. Jungsang kan deket ya, main ke sini deh di ini di Bantu Topung dulu, Topung. Di mana dok? Di Bantu Totok Punggung. Batu Totok Punggung itu daerah mana ya? Totok Punggung, saya kan di rumah ada rumah terapi amanah, saya juga Totok Punggung. Ini cerita saya ya Bun ya. Jadi saya dulu pernah di Sorodot, tahu di Sorodot? Iya. Ya, jadi saya tuh lagi naik gunung, jalannya licin sekali, Bun. Licin banget. Akhirnya kaki saya itu ketika saya jejakin malah terprosok gitu ke pojok apa ya namanya, ke rumpun bambu sampai si lututnya sempat kebuka sebentar, pak, lepas terus balik lagi. Dan itu sakitnya Masya Allah. Jadi selama beberapa bulan saya jalannya benar-benar nggak normal. Jadi jalannya sakit gitu. Kalau naik turun tangga itu nggak bisa dipakai itu yang kaki kirinya. Jadi harus kaki kanan selalu gemeteran gitu. Kemudian saya coba apa namanya? Coba terapi menanya gitu ke dokter rehab medik katanya ada inflamasi gitu. Jadi bengkak sih ininya seluruhnya. Di bagian dalamnya ada yang bengkak terus disarankan istirahat. Kan tetapi kan agak kesulitan ya buat istirahat. Alhamdulillahnya waktu itu saya ada teman yang suka ketuk punggung kenalan saya, Tekno ya namanya. Jadi saya langganannya sama beliau. Ternyata beliau sekarang udah tinggal di Bandung, dekat malah tempatnya dekat sama saya. Jadi saya ke beliau 3 kali, alhamdulillah. Mungkin saya alhamdulillah normal lagi. Gitu. Nah, walau alam ya kan kita nggak tahu sebenarnya sembuhnya dari mana. Yang ada saya termasuk yang sudah coba tetopung itu untuk beberapa kasus. Jadi ada beberapa yang lutut itu, terus sempat saya juga tangan saya bermasalah gitu ya, nyeri itu, kaki jago pernah pakai tetopung dibantu.
Ini bisa dicoba dulu Bun, maksudnya nanti pakai setnya dikerjain juga self healingnya, terus totok umumnya bisa dicoba dulu sambil nanti menunggu keluarganya siap untuk operasi. Itu sarannya Bun. Ya, makasih dok. Ini juga ada saraf kejepit, bisa juga ya dok, minta kontaknya. Totok umum sangat-sangat cocok. Bisa ya dok. Rumah aja ntar. Iya, terima kasih dok. Sama-sama ya. Sudah mulai, oke ini begini, sudah mulai psikosomatis kata internis, prospek dan sekian. Oke, Bun, kalau Bunda Gina, rumahnya di mana Bun? Kalau di Bandung kesini hipnoterapi aja. Nanti teman-teman untuk terapi, kalau bisa ngambil sesi hipnoterapi ya, satu kali aja minimal gitu. Kemudian nanti setnya dikerjakan mandiri, jadi double gitu hipnoterapi. Kalau bisa, kalau nggak bisa berarti silakan set semuanya satu-satu. Ah deket, oke, ayo sini main ya, terapi hipno. Sok dah dari luar kota juga pada datang ke sini. Ah deket. Di RSS juga boleh. Di RSS boleh hari Senin sampai Jumat, hari libur di rumah. Kecuali hari Ahad diliburkan ya. Jadi saya terimanya sampai Sabtu. Ya benar kita ayo ya. Mudah-mudahan happy bahagia. Saya juga punten ya saya jadi terapis itu sebenarnya saya mantan gejala merasakan tuh depresi itu kayak apa tuh tahu. Karena ada pressure gitu, ada banyak tekanan tiba-tiba kok aku jadi begini ya gejalanya tuh saya ngalamin loh Bun. Dan kemudian terapi itu sangat-sangat membantu membuat kita menjadi pribadi yang lebih normal dan lebih baik. Ya, insya Allah Bunda juga bisa. Oke baik, ada pertanyaan lagi? Untuk bagaimana aplikasi si SEP-nya atau bagaimana caranya kita ada menyelesaikan permasalahan kita. Ya insya Allah Bun, come on, bisa. Semangat, semangat. Dokter tuh rumahnya yang di Cikadut bukan? Benar, Bukan. jika Eh, Soalnya ada saudara adik mama di sana, rumahnya juga Pak Anwar Sanusi sama Mimi Jamilah. ah iya. Hmm. Oke, oke, sip, sip. Di Ya sini di saya situ. rada, iya, rada, belum, ada yang belum hafal. Ayo Bun ke sini di Toto Bunga. Ayo. Mana? Insya Allah. Ya, ya, kan kita nggak tahu dari mana Iya, wasilah iya. rezeki kita sembuh. Gitu. Iya. Dan sembuhnya dari Allah. Apalagi sambil nunggu operasi. Mudah-mudahan aja nanti ada sesuatu yang membaik kan. Karena kalau Iya. Toto Bunga nggak cuma lututnya yang nanti terperbaiki, organ-organ lain juga ikutan. Karena semuanya kita nggak cuma Itu pakai satu, cara cara itunya gimana dok? Ditotok pakai kayu atau gimana? Atau gimana? pakai jari. Oh pakai jari. Ada sih alat, saya kombinasi alat sama jari. Jadi nanti pusat pengaturan tubuh kita itu kan ada di punggung. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di organ, nanti di punggungnya kerabat pun ada yang bengkak, ada yang kayak ada gerinjulan gitu, ada yang melekuk gitu. Nah sama kita tuh biasanya di situ lebih banyak di stimul apa di totok gitu ya. Nah yang lain-lainnya juga sama ikut. Jadi kalau totok punggung nanti di semuanya kedapet gitu dari atas sampai Hmm. bawah. Yang hari ini tuh saya baru totok punggung ada saudara, dia sering nyetir. Jadi pas ketemu di ininya di bawah tuh di bagian bokong sama pinggang pada keras-keras. Jadinya linu ke kakinya. Nah teman-teman ketika ada penggunaan otot yang terlalu lama ya, terlalu lama itu tuh nanti ada bagian-bagian tubuh yang jadi ototnya jadi mengeras. Nah si ngeras itu membuat si saraf-saraf di selaknya itu kan tertekan ya dan rasanya linu gitu. Linunya nggak hilang-hilang. Sampai kapan? Sampai si yang keras-kerasnya tadi kita istilahnya lancarkan, kita lemesin, jadinya nggak neken lagi ke sarafnya, gitu. Nah, yang untuk saraf kejepit juga itu ada mekanismenya, gitu. Bisa jadi ada tarikan apa namanya lemak gitu yang membuat otot-otot jadi saling menekan, gitu. Jadi sarafnya ketekan. Jadi nanti ada apa namanya mudah-mudahan ada perbaikan. Itu Bun. Ya Makasih namanya dok. ikhtiar ya Bun ya daripada Ya. nggak ada operasi sama sekali, maksudnya daripada nggak ada tindakan sama sekali. Ya, kata Ya, suami teh operasi teh belum tentu ini semuanya, cenah baik semuanya, takutnya gimana-gimana. Jadi suami beranggapan bahwa operasi itu bukan satu-satunya jalan terakhir gitu. Jadi oh, apa ya, takutnya malah udah operasi malah lebih parah gitu. Jadi nganggapnya seperti itu loh dok. nah, kalau itu Gitu. nanti dijelaskan sama dokter ininya ya, dokter bedannya. Kalau saya pribadi, kalau sampai ada keluarga yang menahan untuk tidak operasi, maka cobalah ikhtiar yang lain gitu. Cobalah ikhtiar yang lain. Tetap sih saya sebagai dokter, kalau saya ikut sesuai arahan dokternya ya, dokter yang tadi spesialis. Akan tetapi bila itu tidak dikerjakan, tetap perlu ada penanganan dan penanganan yang lain tadi setnya dikerjakan.
Teman-teman nanti lihat ya, nanti saya bagikan video EFT Gary Craig. EFT Gary Craig itu dia cerita bagaimana ada seorang, dia pernah jatuh, pernah kena penyakit berat gitu yang membuat dia lumpuh total gitu selama bertahun-tahun. Kemudian dia bisa sembuh, bisa gerak lagi hanya dengan terapi EFT, gitu, dengan tapping tadi. Bisa ya, eh, dengan izin Allah bisa ya. Semuanya kan dengan izin Allah bisa gitu, hanya dengan EFT, dan banyak gitu, nggak cuma satu orang. Ada teman juga dia cancer gitu ya, perbaikan gitu dengan setnya gitu misalnya. Nah, itu ada yang sebenarnya ada juga yang nggak sampai sembuh banget sih, tapi membaik. Ada kan beda-beda hasilnya di tiap orang. Nah, silakan teman-teman manfaatkan tuh setnya. Kemudian mangga silakan totok punggung juga. Kalau saya penggemar totok punggung. Kenapa? Karena saya migrain, kan kalau haid saya migrain ya, hormon, efek hormon. Kemudian apa namanya? Jatuh sampai tangan bengkak. Saya isorodot itu kebengkak loh. Hari ketiga bengkak, habis itu jadi ketemu sama suami. Alhamdulillah, kayaknya nggak nyampe sejam deh, langsung yes. Aneh aja. Gitu. Gitu. Itu saya ya. Walau yang lain mungkin ada variasi hasil. Tapi kalau di saya karena baru kalau kejadiannya baru itu cepat Bun. Tapi kalau kronis ya habis ototnya digunain lama, baru kemudian berobat. Nah itu agak lama juga ya. Jadi jangan samakan dengan yang kalau saya tiap ada keluhan saya langsung. Kayak kebanyakan handphone aja. Kalau saat itu tangan sakit, itu saya segera totok punggung. Totok punggung, totok punggung itu hemat Bun. Kalau datang ke sini cuma 100.000 saat ini, nanti 2-3 bulan ke depan jadi selesai. Tergantung nanti terapisnya siapa, kalau sama saya agak beda. Sekitar 100-150 kalau yang saat ini. Ya, begitu. Oke, baik, teman-teman, ini sambil diri penutup ya, teman-teman semuanya. Eh, oke, teman-teman, cita-citanya apa sih? Cita-citanya apa sih? Ada yang tahu cita-citanya apa? Bu Gina cita-citanya apa? Bu Anis, cita-citanya apa? Cita-citanya Hmm? Cita-cita ya pengen, tertinggi, cita-cita tertingginya apa sih? kalau saya sih saat ini pengen semua anak-anaknya soleh-soleha, hidup berkecukupan, dan hidup yang tentram dan damai. Itu aja pun. Gaji. Iya. Ini cita-citanya ini ya apa? Jadi penyanyi. Udah. Eh, setuju nggak kalau cita-cita kita dengan segala macam upaya yang kita kerjakan adalah ya jadi istri yang baik gitu, apa dan bla 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 gitu. Pada intinya nanti ketika kita sudah meninggal kita bisa masuk surga, setuju nggak? Iya, Bener nggak? Sampai kalau kita hidup di dunia gitu, kalau nggak ada hadiahnya surga tuh kayaknya gitu, masya Allah, sedih. Coba, benar nggak cita-citanya nanti? Teman-teman boleh bayangin tutup matanya, ya Allah, dengan segala macam ujian ini, mudah-mudahan kau hadiahkan surga. Benar nggak? benar. Ya sekarang bayangin surganya kayak apa sih? Indah banget, gitu ya. Ada istana gitu ya. Terus Iya, apa? Tenang gitu, damai. Gitu. Ya kita pasti akan meninggal semuanya, dan ketika sudah meninggal ada hari akhir, dan nanti setelah semua perjuangan kita di dunia ini, maka yang kita cita-citakan adalah kita bisa tinggal di surga bersama Rasulullah. Benar nggak? Setuju nggak? setuju. Setuju nggak? Setuju benar. Ya untuk masuk ke sana kan ada ini, ada kuncinya, benar nggak? Bisa kunci itu cara Benar. masuk ke sana lah, cara. Oke, Bunda Anis, kuncinya saat ini dipegang sama anak muda, salah satu yang pegang kuncinya. Dia sengaja dikirimkan sama Allah untuk memegang kunci itu. Bu Anis mau nggak kunci? Mau. Benar mau. Syaratnya cuma satu, karena memang Apa? dia dikirimkan oleh Allah sebagai pemegang kunci,
Nggak boleh marah sama anaknya, bisa. Bisa. Bahagia ada kehadiran anaknya yang agak menggemaskan. Siap? Iya. Mhm. Oke, sekarang ingat anaknya lagi masih marah nggak? Masih khawatir? Hmm, Karena Ada. ini kan diri dia sengaja awalnya menciptakan perubahannya itu butuh berkali-kali dibimbing. Iya. Diterima nggak begitu kondisinya? Diterima. Iya, oke. So, sekarang lihat lagi anaknya. Kalau lihat anaknya rasanya seneng apa bete? Hmm, Senang dan tapi masih sedih. Sedihnya apa? Eh, Sedihnya ini kadang kalau saya lihat anak-anak yang lain berangkat sekolah Ya, oke. gitu. Salahnya siapa Bunda banding-banding anaknya sama anak orang lain? Gimana? Salah siapa Bunda bandingin anaknya dengan anak orang lain? Iya, salah saya. Ya, boleh nggak? Nggak perlu, karena setiap anak punya stepnya masing-masing ya, ilmunya. Semua anak kita punya tahapannya masing-masing. Setuju, Bun? Ya, setuju. Oke, bangga nggak setiap hari anaknya, tiap hari dia berjuang untuk menjadi lebih baik? Ya, Ya, bangga nggak Bunda sama diri Bunda sendiri yang terus berjuang mencari bagaimana caranya membimbing dia untuk lebih baik? iya, kan. Nyaman nggak melihat anaknya terus sampai saat ini berproses, belum menemukan caranya dan menjadi cara supaya si kuncinya tuh makin kuat gitu. Makin mudah sabar dengan itu kuncinya makin menguat gitu, makin keras. Iya, Ya, iya, ya usaha sekarang, saya. ya, ya sekarang lihat lagi anaknya gimana rasanya lihat anaknya yang menggemaskan itu, yang Masya Allah perjuangannya gitu ya, sengaja dibikin seperti itu sama Allah. Gimana rasanya? Eh, eh, Gak tenang. Nah, ya sekarang Bunda tulis lagi emosinya yang awal berapa sampai akhir berapa setelah pasca ini. Jadi nanti ada 3 angka awal, pasca save sama pasca obrolan ini. Boleh ditulis. Iya. Yang lain ada yang mau bertanya sebelum ditutup masih ada 6 menit. Kayak Bunda Gina itu selalu menjadi konflik batin. Nanti diterapi dulu aja ya. Kalau tapping itu sehari berapa kali atau setiap saat? Gitu. Tapping, kalau tapping untuk emosi maksimal 3 emosi sehari Bu. 3 kali. 3 emosi. Juga emosi. Ya, 3 emosi sehari maksimal. Dan itu juga jangan yang terlalu berat. Kalau terlalu berat harus sama habis. Kalau yang ringan-ringan, terlalu berat tuh kayak apa ya? Luka yang sangat dalam gitu, yang kalau Bunda akses itu langsung badan Bunda nggak enak. Ya, langsung, wah, apa namanya, nggak nyaman sekali. Itu jangan sendiri ya. Yang boleh sendiri itu sesuatu yang nggak sampai seperti itu. Yang bisa Bunda kontrol sendiri. Kalau yang kurang nyaman, langsung stop. Langsung stop, langsung atur napasnya, kemudian nanti segera ke tempat. Jadi nggak boleh sendiri kalau yang berat. Gitu. Oke, Bunda Anis berapa? 3 emosinya. Ya, sudah. Berapa? Sudah. Sudah. Ya, boleh ditulis ya, Bunda, buat catatan saya. Ya. Ya, yang lain, ada yang mau bertanya lagi sebelum 4 menit lagi kita akhiri acaranya? Ya, Bunda Gina, sampai ketemu ya. Bu Yeti, hayu kita optimalkan berbagai macam terapi. Jadi saat ini para Bunda dan Pak Bapak Bambang juga, saya menggabungkan antara pemahaman medis ya, jadi terapi itu medis, kemudian faktor psikologis yang berpengaruh diperbaiki. Saya menggunakan hipnoterapi dan SEF, kemudian untuk fisik saya menggunakan totok umum dan bekam. Jadi ada berapa ya? Jadi 5 ya. Dioptimalkan semuanya, Bu. Insya Allah lebih nyaman, lebih bahagia, lebih sehat. Semangat ya, siap. Ayo. Kalau di sana banyak, saya ke sana aja, Bu. Berapa orang gitu saya terapi, saya buat tim saya ke sana ya.
Biasanya, ke sana jauh. Dan di sana aja kumpul berapa orang yang mau totok punggung, yang mau bekam, nanti tim kami yang datang ke Geraha. Oke, tinggal nunggu ini Bu Anis tulisannya. Boleh tahu berapa? Ya, alhamdulillah ya. Oke, setelah obrolan 4-1, kecewa 6-1, Masya Allah, emosi 5. Ya, para bunda semua, bapak-bapak juga, dari obrolan tadi saya dengan Bu Anis, insight-nya adalah, inspirasinya adalah bahwa semua yang ada di depan kita itu sudah dikirim tepat sama Allah buat kita untuk memegang kunci surganya masing-masing. Dan kunci itu bisa kita ambil, bisa kita gunakan untuk membuka kunci surga kita. Syaratnya cuma satu, kita terima mereka. Messenger dari Allah, apa ya? Fasilitator yang Allah kirimkan untuk memegang kunci itu, kita terima mereka dengan nyaman dan bahagia. Bila belum nyaman dan bahagia, silakan kita terapi dulu, lepaskan dulu kecewanya, marahnya. Karena tanpa mereka kita nggak bisa masuk ke surga. Saat nanti kita masuk ke surga dengan setelah kita melakukan berbagai macam ujian itu, melewati ujian itu pas di surga, jangan-jangan kita akan berterima kasih pada anak kita. Mak, makasih ya, gara-gara kamu dulu bikin bunda kesel dan bunda sabar, bunda sekarang bisa masuk surga. Eh, apa namanya? Kamu yang bikin aku marah gitu ya, bikin aku kecewa. Makasih ya, gara-gara aku sabar sama kamu, maafin kamu, saya bisa masuk surga. Jadi saat ini mungkin persepsinya kita masih nggak nyaman dengan ujian-ujian kita, tapi ketika kita sabar, kita juga mengatasi emosi-emosi kita supaya lebih nyaman menghadapinya. Kemudian kita bisa melaluinya dengan baik, pas di surga nanti kita justru akan mungkin berterima kasih ya. Sepertinya akan berterima kasih pada kehadiran mereka. Gitu. Oke, demikian para bunda semua, bapak-bapak juga terima kasih untuk kehadirannya. Demikian terapi saya untuk hari ini. Barangkali ada pertanyaan satu lagi. Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau tidak, saya akan tutup. Toto Punggul baru bekam. Saya untuk terapi Bun, saya sangat menyarankan setelah Toto Punggung bekam itu keren banget. Langsung mantap. Kenapa? Karena Toto Punggung nanti sistemnya secara mekanik, bekam itu sistemnya pakai sistem sel. Jadi dia si kop itu dia kop itu kan di bekam tuh di coping dulu ya, di vakum dulu. Nah, efek vakum itu nanti ada hipoksia lokal. Hipoksia itu mendorong untuk zat-zat yang rusak, sel-sel pertahanan tubuh kumpul di sana. Kemudian setelah di kop itu, nanti dia akan jadi baal. Kita kasih luka sedikit, hanya di kulit luar, jadi nggak sampai dalam, hanya kulit luar. Jadi kasih sela-sela dikit perlukaan yang membuat nanti ketika si zat yang rusak-rusak itu darah yang sudah bercampur dengan zat yang rusak itu terus zat-zat patologis itu kumpul di sana bisa dikeluarkan gitu. Nah, jadi si pengeluaran itu nanti mengurangi toksin yang ada di sana, mengurangi zat-zat yang gak bagus itu, kemudian juga dia merangsang ada sistem pertahanan dan juga bisa merangsang peningkatan HB, kemudian bisa merangsang perbaikan metabolisme. Jadi saran saya sebenarnya bisa bertemu bubble ya, beda mekanisme dan saling menguatkan. Apa diset-set dulu atau bagaimana keluar darahnya? Oke, yang pertama itu teman-teman itu akan di kop dulu ya, jadi di vakum dulu supaya nanti baal. Efeknya baal dan kemudian membuat si zat-zat yang tadi mau dikeluarkan terkumpul di area yang di kop. Nah, kemudian baru dikasih perlukaan. Perlukaan bisa pakai dua macam ya, pakai lancet. Jadi pakai jarum itu, pakai lancing device yang kayak buat diabetes. Atau bisa pakai bisturi. Sebenarnya dari pengalaman ini pakai bisturi itu lebih pakai pisau itu lebih lebih nyaman sebenarnya. Tidak sekerasa yang pakai lancing device. Nah, tapi itu kembali ada beberapa yang nggak suka gitu kalau pakai pisau, pakai lancing device. Jadi bebas. Kalau pakai bisturi biasanya biayanya lebih tinggi karena butuh keterampilan lebih tinggi. Nah, jadi tadi setelah dikop, udah baal, baru udah baal dan juga terkumpul zat-zat berbahaya di situ, zat-zat toksin ya maaf ya. Nah, kemudian baru dikasih luka tipis banget hanya di bagian luar kulit, ya. Jadi kayak di efek digarung, ini digarung ini kan hanya bagian luar kulit. Jadi nggak boleh di bawah epidermis. Jadi nggak boleh, hanya boleh di epidermis, nggak boleh di bawah epidermis. Nah, kemudian nanti setelah dilukai, nanti dikop lagi, jadi keluar tuh lewat sela-sela luka tadi, keluar. Kemudian habis dilepaskan tuh si kopnya, dia langsung nutup dan tidak ada akan netes-netes kenapa, hanya dikasih sela aja. Gitu. Ayo tetap undang. Boleh tahu biaya berapa, bukan berapa?
Itu tuh di saat ini di 150-an Bun. Itu kalau sama saya. Sementara itu masih segitu, 150-an atau kamu 150 per gram. Gitu. Kalau di sini ya, kalau di klinik, kalau sama saya, nanti kalau sama tim saya beda, di bawah saya. Gitu. Kalau ke rumah nanti beda lagi. Ya. Insya Allah hemat, murah, dan minimal 1 kali sebulan. Ini efek dari totok punggung juga bisa ke emosi Bun. Jadi teman-teman yang suka negang nih ya, suka banyak pusing, mikir apa segala macam, nanti di bagian belakangnya itu suka ada pengerasan dan itu bikin nyeri kepala. Gitu. Jadi nanti dibantu juga dengan totok punggung. Ya. Oke, baik, nanti boleh WA saya ya, Japri, kalau berminat untuk mengoptimalkan kesehatannya dengan totok punggung sama bekam, juga mau hipnoterapi, saya juga boleh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih sehat fisik dan psikisnya, jiwa dan raganya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat optimal untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri dulu ya, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat yang lebih luas, untuk lingkungan. Ya, demikian teman-teman semuanya materi hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga teman-teman lebih bahagia. Sampai bertemu kembali di acara terapi Seks bersama Dr. Julie di kesempatan selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok atas sama-sama. Terima kasih, Dok.